melihat besok Pak, jadi pada saat market dibuka ya, itu dilihat apakah bisa melanjutkan at least ya penutupan hari ini di 1235 ya, atau kalau misalkan mengalami penurunan kembali, lebih baik wait and see lebih dahulu itu Pak David. Target price Anda dari paling tidak untuk jangka menengah Pak untuk HMSP? Baik, kalau untuk HMSP untuk jangka waktu menengah ya Pak ya, menengah ya, itu bisa diperhatikan itu di resisten yang pertama itu di 1340 ya, 1340. Kemudian resisten kedua kalau berhasil track di 1340, ini ada potensi Pak bergerak menuju ke 1405 Pak untuk HMSP. Baik, resisten pertama di 340 dan ada potensi ke 1405, memanfaatkan momentum pelemahan cukup dalam untuk HMSP di sepanjang perdagangan hari ini yang ditutup lemah 6,79% dan di 12.235, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa beberapa saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham-saham yang direkomendasikan, diantaranya ada Inco, Unilever, ICBP, kemudian juga ada MBSS. Semuanya direkomendasikan buy. Inco resisten dan support di 5.600 dan 4.420. Unilever resistennya 6.150, supportnya di 5.425. ICBP 900 dan supportnya di 8.050. MBSS di 510, supportnya di 448. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Henry, review singkat Pak terhadap 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ya, jadi jatahnya itu tadi Anda disebutkan ya Pak David, Inco, kemudian juga Unilever, ICBP, sama MBSS ya. Ya, ini terlebih dilihat dari pertama sektornya Pak ya. Jadi sektor energi, kemudian juga sektor konsumen yang itu menjadi pilihan ya. Nah, Pak, dari Inco ya kita lihat penurunannya sudah cukup signifikan ya. Di sini ada signal rebounding ya bagi Inco ya, bisa menuju kembali ke level resistennya di 5.600 kalau untuk Inco. Kemudian untuk Unilever ya, ini lebih berbasis consumer. Ya, kita tahu medium to long term ya, ini Unilever memang menjadi tetap ya pilihan bagi para investor, khususnya bagi yang long term dulu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk supportnya tadi di 4.425 sudah disebutkan. Kemudian ada kemungkinan Pak, di sini kita lihat ada strong signal ya untuk kembali rebound menuju ke 650 gitu Pak Dewi. Baik, ICBP, Unilever dan Inco. MBSS Pak Henry? MBSS juga di sini hari ini di tengah-tengah market yang sedang terkoreksi, kita melihat bahwa MBSS juga justru hari ini mengalami penguatan Pak ya, rebounding ya 0,83%. Dan di sini masih ada Pak potensi penguatan dan menuju ke level resistennya tadi sempat diuji Pak di 50. Liquid tidak Pak untuk MBSS Pak Henry? Ya, untuk MBSS masih bisa Pak buy, karena masih ada ruang bagi MBSS untuk tetap menguat Pak ya, yaitu level supportnya tadi resistennya di 50. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari pertanyaan WhatsApp interaktif kami, kita akan coba bahas satu persatu Pak Henry, sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Galih dari Jakarta pemirsa, support dan resisten untuk main. Entry-nya di 925, tapi lebih ke arah untuk sampai dengan akhir tahun Pak Henry, analisis Anda? Baik, Pak David ya. Ya, main ya, hari ini mengalami koreksi ya, 4,41% ditutup di tadi ya. Nah, kalau untuk Manindo Fitnil main bisa diperhatikan Pak untuk level supportnya ya, itu ada di 845 ya, 845 yaitu level low yang terbentuk hari ini. Kemudian level resistennya ya itu ada di 935 ya. Jadi kalau udah masuk posisi jangan panik selling ya. Karena ada kemungkinan sekali lagi main untuk kembali sih Pak, itu rebounding ya. Oke, direkomendasikan averaging down tidak Pak, atau di hold saja menunggu kembalinya ke level 900-an untuk main? Ya, kalau misalkan mau averaging down, dilihat ya, apabila besok itu ternyata break supportnya yaitu di 845 ya,
bisa kembali masuk posisi di 810 Pak ya. Tapi apabila break kembali di bawah 810 ya tergantung trading plan masing-masing gitu ya. Lebih baik kalau misalkan untuk short term mau di exit dulu atau bagaimana, tapi secara medium to long term tetap Pak main ini masih ada kemungkinan ya bergerak kembali tadi di resistance ya. Karena secara umum itu masih sideway to uptrend malah. Baik, Pak Gali di Jakarta untuk main. Iya, Pak Gali. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Clara dari Jakarta, dari pertambangan MDKA, entry-nya di 2640, Pak Hendri. Prospek ke depannya untuk MDKA. Ya, Merdeka Copper Gold ya? Ya. Ya, MDKA hari ini pun mengalami koreksi 0,74% ya. Tadi ditutup di 2680 ya. Kalau untuk MDKA di sini sih confirm ya koreksinya masih normal ya, karena di sini jelas ya masih uptrend sebenarnya. Perhatikan saja level supportnya yaitu di 2410 untuk MDKA 2410. Kemudian level resistennya itu masih di 2870 ya. Jadi masih cukup ruang besar ya bagi MDKA untuk terus melaju ya. Jadi kesimpulannya either buy atau hold untuk MDKA. 2640 masih profit sebenarnya Pak, tapi tadi juga Anda sampaikan beberapa support yang bisa diperhatikan dan lebih direkomendasikan untuk hold. Pak Hendri, kita akan coba sapa penelpon Pak, sudah ada yang masuk. Halo, dengan siapa di mana? Baik, Pak David. Halo, dengan Bu Lia dari Solo, Pak. Baik, Ibu Lia, sudah ada Pak Hendri, Bu. Silakan, Ibu. Ya, selamat sore, Pak Hendri. Sore, Bu Lia. Minta tolong tanya, Pak. Saya mau tanya tentang UNTR. Saya punya di 24.100. Iya. Terus sana untuk perbankan gimana ya, Pak? Untuk prospek perbankan kalau mau masuk, ambil yang di mana ya, Pak? Itu aja. Baik, itu saja ya, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu Lia yang ada di Solo. Langsung saja mungkin Pak Hendri, UNTR Pak, prospeknya seperti apa? Sudah ambil posisi di 24.100 Pak Hendri? Ya, tadi UNTR ya. UNTR hari ini kan masih ya mengalami penguatan ya, 1,95%, ditutup di 23.425 ya. Nah kalau untuk UNTR di sini kita lihat prospeknya masih tetap ya uptrend ya. Kalau sudah masuk posisi, perhatikan saja Bu, lihat tadi level untuk supportnya masih cukup jauh ya di 21025 ya untuk level supportnya 21025. Nah kemudian level resistennya itu kelihatannya mendekati level anti bulia tuh tadi di 24 berapa? Di sini saya lihat resistennya di 24600. Baik, Ibu lihat di 24.100 Pak Hendri. Oh 24.100 ya. Iya. Jadi masih ada peluang Bu Lia tadi ya karena level resistennya 24600 ya. Oke, di hold saja ya Pak? Iya di hold. Baik, prospek perbankan Pak Hendri singkat saja Pak. Untuk perbankan, kalau kita lihat secara umum ya sektor finance di sini ya itu masih mengalami ranging ya. Jadi nggak dibilang down, nggak dibilang up ya. Jadi kalau untuk finance itu lebih ke medium to long term ya. Jadi kalau untuk short term ini lebih bersabar Pak David. Kelihatannya masih bergerak ranging. Baik, pelemahan yang terjadi hari ini bisa dimanfaatkan untuk momentum masuk tidak Pak? Ya, jadi pelemahan hari ini pun jadi di sektor perbankan ya. Sebenarnya emiten by emiten ya kita lihat ya seperti ini kita lihat satu ini Bank Mayapada gitu ya asal mendekati support ya sebenarnya bagi investor atau trader mau masuk posisi itu sangat baik Pak ya peluangnya ya. Oke, memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi, prospek dari perbankan secara keseluruhan masih cukup bagus sampai dengan akhir tahun. Jawaban untuk Ibu Lia yang ada di Solo. Pak Hendri, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Hendri, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja kita akan coba sapa Bapak Tarigan dari Medan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mohon analisa saham BBCA. Baik ya, terima kasih Pak Tarigan atas partisipasinya. Kalau untuk BBCA, ya singkat hari ini kan terkoreksi ya 1,53%, ditutup di 32150. Ya apabila sudah masuk posisi, ya kalau BBCA itu harus diperhatikan level supportnya ya 31350 ya. Jadi selama harga di perdagangan di atas supportnya 31350 boleh call dan perhatikan apakah dia mampu ya rebound kembali ya kemudian dan break ya level resistannya itu
yang terdekat di 33.100 Pak kalau untuk BBCA. Oke, 33.100, kemudian support yang bisa diperhatikan 31.350, dan sayang sekali Pak Tarigan tidak menyebutkan ini Pak, apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Ya. Kita berlanjut ke Banda Aceh, kita akan coba sapa Bapak Alfian. BCAP beli di 199, apakah bakal naik lagi? Ini saham-saham grup MNC pada perdagangan kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan nih Pak. BCAP sudah ambil posisi Pak Henry 199. Analisis Anda, apakah penguatan secara teknikal signifikan akan kembali terjadi, Pak? Ya baik Pak David ya. Ya BCAP sih secara umum ya masih uptrend ya. Namun hari ini terjadi koreksi wajar ya, karena dari 4 hari berturut-turut ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, boleh tetap di hold ya, dengan memperhatikan level supportnya ya, level supportnya yang terdekat itu ada di 147 ya, 147. Kemudian kalau untuk level resistance-nya ada di 240, yaitu level high yang terbentuk hari ini. Oke, di hold saja ya Pak, ketika sudah ambil posisi di 199. Kemudian kita akan coba sapa, ada Hadi dari Jakarta. Untuk RAL sudah masuk rata-rata di 700 Pak, dari retail. Analisis Anda? Baik ya, untuk RAL ya hari ini naik ya 1,5% ya, itu ditutup di 675 ya. Nah hari ini kita lihat Ramayana itu RAL ya, ada rebound signal ya, ada rebound signal yang sebelumnya terjadi penurunan ya. Jadi masih bisa di hold Pak, ya masih bisa di hold ya, dengan memperhatikan level supportnya itu di 645 ya, 645. Dan kalau untuk level resistannya di 695 kalau untuk RAL. Oke. Tampaknya belum menyentuh ke level entry ini untuk Pak Hadi di 700. Ada peluang ke sana tidak Pak? Kalau untuk ke level 700 mesti dilihat dulu nih Pak. Apakah mampu ya melewati level tadi resistannya di 695 ya. Oke. Iya. Baik, jawaban untuk Pak Hadi di Jakarta. Untuk RAL sudah ambil posisi di 700. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ini Ibu Jenny tanpa menyebutkan lokasi di mana. Oh, ternyata di Jakarta. Ada ternyata ini Pak menyebutkan lokasi untuk Ibu Jenny. BBKP Pak, sudah ambil di 478 Pak Henry. Analisis Anda? Baik ya, BBKP ya. Untuk BBKP hari ini mengalami koreksi ya. Itu tadi ditutup di berapa? Di 450 ya tadi. Mengalami koreksi sebesar 2,17%. Nah kalau BBKP tadi Bu Jenny ya di Jakarta, kalau sudah masuk posisi, perhatikan Bu level supportnya ada di 400 ya, di 400. Kemudian untuk level resistannya itu ada di 472 ya. Jadi ini lebih ke sideways sih itu Pak David, ini arah trennya. Baik, 478, 450 penutupan hari ini di hold saja atau seperti apa rekomendasinya? Ya kalau untuk medium to long term boleh di hold ya. Lebih bersabar karena ini ada kemungkinan tetap bisa naik, tapi masih bisa ranging beberapa waktu nih, mungkin sekitar 2-3 minggu ya kalau kami sudah itu. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Leli di Jakarta. Untuk ERA Pak, 620 sudah ambil posisi. Oke, baik. Bu Leli di Jakarta, makasih Bu partisipasinya. ERA hari ini bergerak sideways ya, ditutup di 600 ya, sama dengan level pembukaannya tadi. Ya kalau untuk ERA ini secara umum bergerak ranging ya. Jadi ini lebih disukai para swing trader nih. Ya, jadi dia kalau sudah bergerak ke bawah ya di level supportnya 560 ya, kemudian naik kembali menguji level supportnya di 645 ya. Jadi dengan rata-rata pergerakan harinya sekitar Rp25. Ya ini ERA ini bergerak masih tektokan ya antara di 560 sampai dengan 645 itu Pak. Ketika sudah ambil posisi 620 Pak Henry? Ya 620 masih ada room ya, kalau dia terus bergerak ranging seperti ini masih ada room untuk bergerak ya di 645 ya, resistannya di 645. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bapak Anto dari Lampung, BRPT di 860. Analisis Anda Pak Henry? Baik ya, BRPT pun hari ini mengalami koreksi ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi ya untuk BRPT ini, dia bisa diperhatikan Pak untuk level-level supportnya ya. Yang pertama yang terdekat itu ada di 855 ya BRPT ya. 855. Nah kemudian dengan rata-rata pergerakan BRPT itu per hari sekitar 40 sampai 50 rupiah. Ya ini ada
potensi sih Pak untuk kembali menguji level resistennya di 945 Pak kalau untuk BRPT. Baik, jawaban Pak Anto yang ada di Lampung BRPT di 860 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sehat selalu Pak Hendri. Baik, terima kasih ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader, dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan pemirsa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.